topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah muslimin, pemirsa Al Furqan TV dan pendengar suara radio Al Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al Furqan TV kembali menyapa Anda semua dalam program kami Podcast Syar'i Al Furqan TV. Nah, kali ini Masya Allah ada tamu istimewa pada sore hari ini, yang mana beliau di sela-sela kunjungan beliau dari Kalimantan dan sekarang kemarin ke Gresik dan sekarang ada di kemarin ke Kediri dan sekarang ada di Gresik. Nah, di sela-sela kunjungan beliau itu kita minta beliau untuk memberikan nasihat di podcast kita saat ini. Beliau ialah Ustadz Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, dari Kalimantan ke sini Ustadz ya? Iya, jauh berenang. Masya Allah. Ustadz ini dari markas Islam Abu Bakar Sintang Kalimantan, Ustadz ya? Iya, siap. Masya Allah. Nah, boleh cerita sedikit, Ustadz, markas Islami Abu Bakar Sintang ini seperti apa, Ustadz? Pondok pesantren atau gimana, Ustadz? Ya, cikal bakalnya alhamdulillah. Ya. Salatu salam ala Rasulullah amma ba'd, yaitu kita markas Islami Abu Bakar Sintang ini sebagaimana Al Furqan tempo dulunya. Iya, sebagaimana pondok-pondok pesantren tempo dulunya. Berawal dari masjid, kemudian anak-anak yang ingin belajar ada 5 orang, 6 orang yang kita sama-sama membangun belajar agama. Kemudian kita mengabdi kepada masyarakat. Nah, itu seperti itulah dia, maka dinamakan Markas Islamic Center. Karena memang kegiatannya, khidmahnya, pelajarannya adalah langsung kepada apa yang dipelajari hari ini langsung kita lakukan di hari esok, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Mungkin yang namanya pondok atau sekolah yang baru ya mungkin tidak sama seperti Al Furqan yang sudah besar seperti ini, karena ya adik-adik saya semuanya juga adalah alumni dari sini. Masya Allah. Berkah banget ini tempatnya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang kita mencetak para dai lah nanti salah satu ya. Masya Allah, Ustaz. Terkait dengan masalah tentang pondok pesantren ya, kita bahas nih, Ustaz. Jadi sekarang ini kan lagi banyak viral banget nih, Ustaz, beberapa kasus ya tentang pemerkosaan, pencabulan dan sebagainya, itu cukup membuat kita tuh terkejut, Ustaz. Apalagi itu dilakukan atau oknum tersebut itu adalah bagian daripada dai-nya atau mungkin kiainya yang ada di pondok pesantren itu, Ustaz. Tapi kadang-kadang kita bingung, saat ini semua permasalahan tentang pondok pesantren itu seperti dikumpulin, Ustaz. Anda mau tahu dulu, Ustaz, apakah memang framing ini tuh ingin menjatuhkan nama Islam atau bagaimana sih, Ustaz? Iya. Masya Allah, Allah musta'an ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita seluruhnya. Sebenarnya kalau ada 1000 pondok kemudian atau ada 1 atau 2 yang terjadi hal demikian, itu kan karena misi yang ada di dalamnya atau karena kesalahan manusiawi yang ada di dalamnya. Qadarullah masya Allah. Nah, sebenarnya kasus yang seperti itu tuh banyak dan sangat banyak sekali. Akan tetapi yang namanya pondok pesantren atau suatu lembaga tempat pendidikan itu berusaha untuk menutupi aib, kemudian menjadikan mereka lebih baik lagi. Iya, ya berbeda dengan masyarakat dong. Jadi kalau dengan masyarakat kebanyakan hal ini malah sudah menjamur, berbaur di mana-mana ya kan. Nah, sekarang kenapa dilirik pondoknya, apalagi akhir-akhir ini banyak orang melirik kepada pondok atas satu dan lain hal. Itu bukan masalah liriknya, mereka kan hanya melakukan dan menerima laporan sebagai warga negara yang baik. Ketika terjadi suatu kasus atau 2 kasus tentang hal seperti ini, itu menjadikan lembaga-lembaga yang lain mengambil pelajaran dari hal tersebut. Nah, begitu tidak mungkin suatu lembaga pendidikan semuanya perfect dan semuanya berjalan sesuai dengan keinginan. Nah, dan itu adalah salah satu bentuk bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita itu memiliki kekurangan. Kenapa? Bahwa kita ini bukanlah para nabi dan kita ini bukan Tuhan. Pasti ada kesalahan. Kalau suatu lembaga pendidikan atau sekolah itu isinya kebenaran semua, ya sudah, berarti neraka sepi.
Dan sebagaimana kajian-kajian kita. Kalau seandainya semua manusia atau Islam itu di dalam peperangan itu menang terus, ya semua orang masuk Islam. Karena tidak ada ujian. Kalau semua orang Islam itu kaya semua, nggak ada yang miskin, ya sudah. Semua orang hidupnya susah masuk Islam aja, maka dia tidak akan miskin. Kalau semua orang jelek karena wudhu, karena sholat malam wajahnya bercahaya, dan karena dia berwudhu jadi makin ganteng, ya sudah yang jelek-jelek banyakin sholat aja gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, akan tetapi di dalam Islam sebenarnya itu adalah adanya kekurangan terhadap sesuatu adalah ujian bagi yang lain. Itu aja intinya. Berarti kita seharusnya menyikapi permasalahan ini bagaimana sih Ustaz? Jadi apakah harus banyak-banyak kita mengambil pelajaran, harus kita membuat sebuah tindakan preventif di pondok kita atau bagaimana? Nah, ini pertanyaan bagus banget nih. Terhadap kasus yang jadi, apa sikap kita? Sikap kita itu yang pertama adalah jangan membiarkan anak kita di pondok seperti kita melepaskan anak ayam begitu. Jangan. Ketika anak kita di pondok, setidaknya orang tua yang ada di rumah tanya sama anaknya, "Nah, bagaimana kalian di pondok? Bagaimana cerita kalian?" Jangan handphone mulu dipegang, kapan ngobrol sama anaknya gitu kan ya. Ketika anaknya pulang terlalu pede dan yakin 100% ini tidak benar. Jadi adanya kasus-kasus seperti ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Telepon dong anak 1 pekan sekali, 2 pekan sekali. Di luar masa-masa anak itu sudah lepas daripada awal dia masuk pondok, kunjungi kalau ada rezeki. Jalan ke Singapura oke, jalan kemana-mana oke, jalan ke pondok, "Pak, gue sibuk banget," katanya. Nah, ini kan sementara anak itu adalah amal jariah. Iya, aset buat masa depan. Apa salahnya kita jenguk anak ke pondok? Saya jauh, Pak. Ketemu anak saya cuman 1 jam. Saya kadang ketemu anak saya cuma diizinin 15 menit. Tapi karena apakah anak kita kita bebasin? Enggak, silahkan tanya itu sama Ustaz Aris Munandar. Karena saya ketemu anak saya cuma 15 menit, 10 menit. Ya, walaupun anak saya gitu nggak ada aturannya dia harus lewat daripada yang lain, itu nggak benar. Tetap dia harus mengikuti aturan. Nah, walaupun anak siapapun dia harus mengikuti aturan supaya anaknya memiliki disiplin yang baik. Dan ini pelajaran bagi kita. Nanti kita memiliki jadwal. Apa yang ingin kita tanyakan kepada anak? Bagaimana makan kamu di sana? Siapa saja teman-teman kamu? Kamu ada problem nggak, nak? Nah, kamu ada permasalahan nggak di sana? Pondoknya enak nggak? Pengajarnya enak nggak? Tolonglah, minta tolonglah ya. Ini pondok pesantren kan bukan tong sampah. Iya. Bukan bengkel, Ustaz. Bukan bengkel. Bukan penitipan anak. Tapi pondok pesantren punya program, pondok pesantren punya sistem, dukung pondoknya. Orang tua juga di rumah kita mendoakan. Kalau ada rezeki lebih ya dikasihlah ke pondoknya. Karena pondok juga memerlukan suatu fasilitas yang lebih baik begitu. Jangan semuanya hanya terpaku pada sudah anak saya sudah di pondok. Kalau anak di pondok keluar jadi nabi, semuanya makan dihilangkan aja lapas. Ya, nggak ada lapas lagi. Nggak usah ada lapas kan di pondok pesantren. Insyaallah. Gitu. Ya Ustaz, berbicara tentang orang tua tadi Ustaz ya. Siap. Jadi yang tadi sampaikan Ustaz kan memang kita butuh komunikasi ya, walaupun anak kita di pondok pesantren. Nah, jikalau kita ini orang tua yang memang anak kita ini belum kita pondokkan, tapi kita berencana mau mondokin anak kita nih Ustaz. Ya, siap. Dengan kasus yang banyak kita baca yang tadi Ustaz ya, banyak kasus yang viral yang ini dan ini, apakah itu membuat sebuah alasan untuk ketakutan kita sebagai orang tua untuk menyekolahkan anak di pondok, Ustaz? Iya. Apakah adanya kasus-kasus seperti ini kita membuat anak kita udah deh kalau ke pondok pesantren kayak gini, lu nggak usah mondok aja. Sekarang kasus yang atau problem kesalahan yang ada di pondok itu sekian kasus. Iya. Di antara 100 kasus mungkin cuma 10%. Nah, sudah ada gambaran? Kita ibaratin aja sama nasi deh. 99,9% masyarakat Indonesia meninggal dunia karena makan nasi. Apakah kita melarang anak kita makan nasi? Insyaallah. Saya cuma ngasih logisnya seperti itu. Dan begitu juga. Ini adanya kayak seperti ini menandakan pondok itu isinya bukan para malaikat. Dan ustadz-ustadznya bukan para nabi.
Dan anak kita juga bukan para sahabat Nabi. Masya Allah, betul. Nah, jadi semuanya perlunya kita meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa. Mudah-mudahan dengan ada hal-hal seperti ini kita semuanya kompak. Sama-sama saling berdoa, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami ambil sebab yang baik. Para sahabat dahulu kala Imam Syafi'i dititipkan oleh ibunya ke tempat yang baik, ke tempat para ulama. Kemudian kisah para ulama yang terlalu banyak riwayatnya yang menceritakan hal-hal demikian, yang mana semuanya berkorban berpisah dengan anak. Iya, Nabi Ismail ditinggalkan. Ya, itu hal seperti itu jangan membuat kita lantas ada satu kasus kita melupakan kasus yang lain. Banyak mana korban pelecehan seksual di luar pondok apa dalam pondok? Nah, gitu dong perbandingannya begitu. Oke, Masya Allah Ustaz. Tapi kan kita sebagai orang tua kan juga butuh untuk menselektif nih Ustaz ya. Siap. Sometimes kan kita melihat pondok yang ada di Indonesia ini kan beribuan Ustaz ya, mungkin banyak sekali gitu loh Ustaz. Kita melihat kita ingin menyekolahkan anak kita ke pondok yang memang ya kita berharap itu menjaga anak kita lah Ustaz. Iya. Nah, mungkin ada nggak sih tips-tips Ustadz terkait dengan bagaimana sih kita memilih pondok yang benar untuk anak kita tuh seperti apa sih Ustadz? Iya. Nih selalu ya terjadi perbincangan tentang pondok mahal, pondok murah. Iya gitu kan judulnya. Yang mahal juga belum berarti untuk aman dari hal seperti itu Ustadz. Iya, betul. Kemudian ada pondoknya jauh dan dalam kota ya. Dalam hal seperti ini kita melihat kepada suatu kita ketika pergi ke sebuah swalayan, kita ingat apa yang mau kita beli dan apa yang kita butuhkan. Kita ketika memasukkan anak kita ke pondok, kita lihat dulu anak kita ini kebiasaannya seperti apa. Dia berasal dari orang tua yang berada dan orang tua yang tidak pernah mengajarkan dia untuk hidup sebagaimana masyarakat sederhana menengah ke bawah hidup. Antum paksakan memasukkan anak kepada pondok yang menengah ke bawah atau biayanya murah dengan alasan saya pengen anak saya begini, tapi di rumah nggak pernah dididik di start pendidikannya dengan hal seperti itu. Itu sama dengan menyiksa anak. Nah, kemudian dia anaknya biasanya hidupnya biasa-biasa aja, mungkin dengan kipas angin, tidur di batang juga hidup juga begitu kan? Iya. Tapi antum berharap kepada sebenarnya saya pengen masukin anak saya ke pondok ini nih, tapi biaya sekolahnya mahal banget, per bulannya mahal banget. Lah terus antum menyalahkan pondok ini juga benar juga dong. Kenapa strategi kita membuat kelas-kelas atau klaster-klaster ini ada yang bagus, ada yang menengah, ada yang biasa, bahkan ada yang gratis? Karena pangsa pasarnya berbeda-beda. Pahami dong. Benar-benar. Iya, pahami dong. Kan ada orang yang punya prinsip saya bisa beli gorengan 15.000 kok. Kenapa harus dipaksa dengan gorengan yang 1.000 rupiah? Mungkin dalam yang beli gorengan yang 1.000 rupiah nyangkut-nyangkut dikit lah di leher kan. Kalau yang 15.000 kan kayaknya loss aja gitu masuknya gitu kan. Tepungnya mahal. Tepungnya mahal gitu. Jangan dipaksain dong, jangan disalahin. Begitu. Sama seperti orang pakai parfum. Ada yang pakai parfum 1 juta, ada yang pakai parfum 500.000, ada yang pakai parfum oles 10.000 ya kan. Yang belum dioles aja baunya aromanya udah hilang duluan gitu kan. Benar-benar. Kan beda sama yang 1 juta. Yang sekali oles bisa 1 pekan. Ini yang bahkan 2.000 3.000 belum dioles aja udah hilang duluan aromanya gitu. Belum jalan udah hilang deh. Seperti itu. Nah, jadi jangan kita lihat tips anak kita ini mau kita masukin mau kita jadiin apa. Nah, ini ada tips ya. Saya jelaskan 5 tips lah. Dalam pembagian saya pribadi kita sendiri di dalam memilihkan pondok untuk anak. Yang pertama, anak kita ini biasanya gaya hidupnya seperti apa. Nah, dilihat dulu fasilitas di rumahnya seperti apa. Nah, kemudian sekali-kali kita bawa ke tempat keluarga kita, ke tempat kolega kita, numpang dong tempat lu dong gitu, bentar. Nah, siapa tahu anak gua bisa cocok dengan yang beginian. Nah, gitu. Atau enggak pas liburan kelas 5 kelas 6 SD minta ustaz-ustaz pondok sekitar bikin pesantren kilat dong, kita pengen ngeliat anak kita tahan gak bisa sama kita. Gitu. Jangan anak-anak tiba-tiba dari jauh langsung dikirim masuk pondok, habis itu tinggalin. Lu harus belajar di sini. Ini bukan boneka. Bukan robot gitu ganti baterai. Cek.
Kalau ribut matiin off. Kan nggak seperti itu. Makanya kita harus melihat latar belakang anak kita seperti apa. Gitu. Dia biasa naik mobil gede aja dikasih naik mobil kecil. Kok sempit banget. Naik mobil kecil lalu muntah. Iya kan? Iya. Latar belakang. Kemudian yang kedua kita lihat arah anak kita nih kemana. Apakah dia anaknya yang traveler gitu kan, kemudian anak yang selalu di lapangan bermain dan lain sebagainya. Kita lihat dia anaknya duduk doang, kerjanya baca buku doang. Kita lihat. Kemudian kita lihat pondoknya. Suasananya sama fokus belajar atau emang suasana pondoknya pondok lapangan. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga kita lihat juga anak kita ini kemampuannya di mana gitu loh. Kan ada anak yang kuat menghafal. Oh iya benar Ustaz. Dan ada anak yang kuat membaca. Dan ada anak yang kuat bekerja. Nah seperti itu. Kita lihat arah anak-anak di mana. Dan alhamdulillah saya bersyukur banget dengan banyaknya jenis-jenis pondok pesantren di Indonesia tuh. Kita bisa milih. Dan kita ketika nggak sesuai dengan satu pondok jangan kita jelekin. Emang pimpinannya speknya di situ kok mau gimana lagi. Begitu. Nah itu ya. Yang keempat seharusnya kita melihat juga hubungan seorang wali santri itu dengan pondok seperti apa gitu loh. Nah ada chemistry-nya enggak? Iya. Bawa dulu orang tuanya ke situ dulu. Jangan lihat pondok itu hanya sekedar lihat dari medsos. Bentuknya keren nih. Wah. Sekali pas ke sono, nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, repot. Dan yang kelima, ini yang paling penting. Lihat tamatan pondok tersebut. Iya. Itu benar banget Ustaz ya. Iya. Jadi referensi lah ya. Iya itu gimana alumninya. Kalau sebuah pondok pesantren rata-rata alumninya ini sedang berada di Al Furqon nih. Ya. Rata-rata alumninya semoga Allah jaga Ustaz Aun, Ustaz yang lain, Ustaz Abu Baidah, Ustaz Abbas Sabik. Seperti alumni di sini. Itu boleh deh. Ya. Kami ini relawan, ya kan? Ke dunia, ke pojok-pojok kampung yang nggak ada orang yang mau ngebayarin ini Ustadz kajian, mungkin pergi kajian pulang dikasih pisang. Kalau kita ngasih pisang nggak satu iya. Kalau pergi kajian bawa ubi supaya gak kelaparan di jalan, itu alumni Al Furqon. Sudah masuk ke penjuru-penjuru lah Ustadz. Wah, di Kalbar sendiri di ujungnya ada alumni Al Furqon. Masya Allah. Gitu. Iya, lihat alumninya, lihat. Nggak salah sih, boleh seseorang bertanya gitu kan, kira-kira di sana saya bisa apa, boleh, nggak ada halangan. Tapi karena emang di sini nih ustadznya menekanannya adalah kalian kesederhanaan dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti memberikan kalian rezeki. Nah begitu. Dan jangan disalahkan orang memiliki perpikiran yang berbeda dengan kita, ya tafadhol, itu hak dia kok. Tapi kalau di sini kan ya. Kalau saya kemari sih saya cuma bisa bilang kayak gue banget gitu. Tapi muncul pertanyaan gini loh Ustaz. Kita lihat kan sekarang pondok nih Masya Allah fasilitasnya udah ya berbeda lah dengan 10 atau 20 tahun yang lalu lah. Ya kita katakan semua fasilitas kayak ruang aja rata-rata ber-AC ya kan. Air sudah mudah ya, mungkin dulu kita kalau ngambil air tuh harus ke telaga, sekarang tuh sudah buka keran udah keluar airnya. Nah, apakah dengan kemudahan-kemudahan itu justru sebagai rintangan gak sih untuk para santri atau menjadi ujian gak sih Ustaz? Kalau dulu kan kita ujian dengan kesulitan belajar ya, maksudnya dengan kesulitan di pondok kita mungkin kalau kita mau minum air aja harus telaga nih, sekarang kita udah dimudahkan semuanya. Tapi apakah hal itu menjadi bagian dari ujian sebenarnya Ustaz untuk para santri Ustaz ya? Sebenarnya tergantung fasilitas atau maslahat yang dipikirkan oleh mudir. Masya Allah. Di sana ada mudir, ada kesantrian, dan ada staf, dan ada penasehat, semuanya ada di dalam. Kita melihat kepada sisi itu ya. Kalau mudirnya bilang, udah deh sekarang kita fasilitasin untuk suatu kegiatan seperti ini. Air kita sediain. Nah, karena mungkin mudirnya berprinsip bahwa nanti akan ada tahun-tahun mereka kita kirim ke daerah, kita titipkan ke alumni-alumni kita gitu kan. Nah, untuk mendidik adik-adik mereka.
Kan rata-rata seperti itu. Seperti di sini di Al-Furqan ditanyakan kepada alumni-alumni yang sudah di daerah, di siapa di antara kalian yang perlu untuk dibantu, dikirim ke sana. Pengabdian. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah ya, tolong ya anaknya ketika pengabdian jangan ditarik-tarik. Ya udah lu masa pengabdian pulang aja. Jangan. Ilmu yang sudah dia ambil selama ini 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu akan dia praktekkan pertama kali adalah ketika pengabdian Ke masyarakat Ustaz ya. Iya, karena ketika dia pengabdian dia akan dibimbing oleh kakak kelasnya, seniornya. Nah, lu kan kemarin udah belajar ini. Nanti harus begini sekarang, nanti harus begini. Begitu. Jangan kita anggap dia sudah saya belajar dia harus mengabdi ke rumah. Belum. Anak pondok itu kami kasih gambaran ya, buta tentang ilmu yang dia pelajari dari A sampai Z. Dia akan melihat ilmu itu kapan? Ketika dia terjun ke lapangan. Betul banget Ustaz. Merinding anak. Bener banget tuh. Dia akan melihat ilmu itu ketika dia terjun ke lapangan. Dia kan hari ini hanya mendengarkan cerita, mendengarkan pelajaran bahwa kita harus berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berjuang begini begitu. Kan banyak ketika sebelum balik. Ketika sebelum balik apa katanya? Nanti saya akan berjuang. Ketika di lapangan ternyata uang yang dia miliki itu tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup dia, itu terjadi. Kan kita jangan jadi orang yang ngomong doang. Iya. Nah, saya ceritakan sebuah kisah ya. Sebuah kisah seorang teman kita, salah satu orang yang menyuruh kepada agama ini. Dapat info dia emang orangnya Masya Allah rajin baca buku dan lain sebagainya. Ya, dia dengan istrinya dan ada anak usia 2 tahun atau 3 tahun gitu. Kemudian ketika pagi dia makan telo. Kalau di Jawa ada telo. Ada. Nanti paham telo kan? Iya. Atau di Jakarta kan kata telo gitu. Telo, makan telo. Kemudian siang dia ada 1 telur direbus belah 2. Buat apa setengahnya lagi? Kan bertiga makannya. Iya, 1,5 buat makan bersama, setengah lagi untuk makan sore. Pakai sambal. Karena apa? Pagi dia harus macul, berladang sawah. Kemudian siang dia mulai mengajari anak-anak. Sore dia bapak-bapak tahsin. Malam dia pengajian. Istrinya juga memiliki agenda seperti itu. Nah, kemudian besoknya begitu lagi. Ada ikan belah 2. Seperti itu. Dia fokus hidup dengan sederhanaan. Ini dia mempraktekkan ilmu yang dia pelajari selama ini. Nah, jadi jangan diharapkan nanti ketika anak sebelum masuk dikirim ke pondok, besok anak gue ini bakal kayak ustadz-ustadz yang lain nih. Ustadz kibar ya. Masya Allah, baru tamat langsung jadi begitu. Nah, belum tentu. Banyak yang kehidupannya seperti itu. Iya. Bahkan ketika dia sakit, jadwal kajiannya agak berkurang sedikit karena dia harus kerja di luar. Dia nggak pernah mengeluh. Masya Allah, nasihat kita yang selalu disampaikan oleh Ustaz Yazid kepada kita itu Masya Allah pelajaran banget gitu. Jangan begini, jangan berharap kepada manusia, jangan begini. Ini kan ilmu banget. Iya, betul Ustaz. Kenapa? Loh kita kok jadi berharap sama harta orang sih kan itu kan kok kita jadi berharap sama manusia sih? Padahal kita pelajarannya kita kan wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Para siapa yang bertawakal pada Allah maka sudah cukup. Ini benar-benar diuji nih. Dan jangan berharap juga sama seperti kasus yang terjadi, kok ada orang umum gajinya sekian, kok ada ustadz uangnya cuma sekian, dibanding-bandingin gaji ustadz sama gaji umum. Ya orang kan dapatnya dunia, ini kan dapatnya akhirat. Allah yang janji mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil basar. Mereka Allah ganti nanti hari kiamat dengan satu hadiah yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terdetik oleh hati manusia. Itu janji Allah. Nggak mungkin Allah kasih janji nggak ngasih ujian. Ya betul Ustaz. Ya, jadi bapak-bapak ibu-ibu juga jangan berharap nanti ketika satu waktu satu hari, anak saya bakal jadi ustadz gede nih, wah dapat royalti gitu kan, ya Allah dapat royalti beli sendal aja sobek pakai kawat gitu kan,
Ya harus sabar begitu. Dan ingat, janji Allah itu adalah ketenangan. Allah tidak pernah menjanjikan dunia, tapi Allah menjanjikan ketenangan di dunia dan akhirat. Masya Allah. Insya Allah benar banget Ustaz. Insya Allah. Ustaz, tadi kan Ustaz sampaikan juga beberapa tips tadi 5 Ustaz ya. Terus tadi kita bahas juga, kita breakdown lagi. Kan juga banyak Ustaz ya. Ya sampai sekarang ini beberapa orang tua itu ya kita katakan memang dia memasukkan anak dia itu seolah-olah ingin merubah anaknya lah. Seperti Ustaz bilang tadi, ini tuh kayak seperti bengkel lah, dianggap dia pondok pesantren ya Ustaz. Sebenarnya sikap kayak gitu tuh salah atau memang ada benernya nggak sih Ustaz kayak gitu Ustaz? Menurut Ustaz? Itu sikap yang bagus ya. Sikap bagus ya, karena dia ketika udah ada masalah larinya malah ke tempat yang benar. Oh iya. Daripada nggak sama sekali. Udah jelas anaknya salah, larinya lebih parah lagi. Karena resikonya lebih besar. Tapi jangan berharap, bahwa anak di pondok akan menjadi lebih baik. Kalau di rumah aja orang tuanya yang lahirin dia, yang hidup 1 kali 24 jam bersama dia, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Pondok satu ustadz mungkin pegang 40 orang. Ini satu anak dipegang oleh ibu, bapak, dan saudaranya, dan pamannya, dan bibinya. Bayangin, dikerumunin sama keluarga. Ini anak jadi bawandel banget. Dikirim ke pondok. Satu orang diawasin 40 orang. Kalau misalnya masih nakal berarti 50-50 lah, gitu kan. Sama-sama aja main di rumah, gitu. Masya Allah. Tapi kalau misalnya anaknya jadi baik, ini karena Allah takdirkan dia untuk menjadi anak yang baik. Insya Allah. Gitu. Dan juga gini Ustaz, banyak banget kan anak yang dipondokan itu karena ada something pada orang tuanya gitu. Katakanlah si orang tuanya itu berpisah itu Ustaz ya, broken home lah kita katakan. Terus dia dipondokkan lah anak itu. Apakah itu menjadi solusi yang kita katakan dia menganggap pondok itu menjadi tempat asuh untuk mengganti karena dia udah nggak bisa lagi untuk ngurus anaknya gitu Ustaz? Jangan, betulkan niat ya. Betulkan niat ya. Ya, saya sama istri nggak ada masalah apa-apa loh ya. Tapi anak kami di pondok. Ya, betulkan niat gitu aja. Jadi pondok ini bukan karena kita nggak mampu ngasuh anak, bukan. Terus. Tapi ketika kita memasukkan anak kita ke pondok, kita lihat pondok itu mudirnya Ustadz Fulan. Kita pengen berkah ilmunya nurun kepada anak kita. Mudir di situ tempat orang beribadah. Kita pengen anak kita bisa beribadah. Kita masukkan anak kita ke pondok bukan karena kita tidak mampu, bukan karena kita sudah tidak mampu mendidik dia, bukan. Tapi ini emang adalah fase kehidupan yang harus dilalui. Ya, itu yang harus kita pahami bersama. Dan tetap anak ketika dari pondok pulang ke rumah, nah ini tolong didengarkan baik-baik nih ya. Anak ketika dari pondok pulang ke rumah, orang tua tetap harus militan di dalam mendidik anaknya. Tetap ya Ustaz ya? Tetap harus, bahkan harus lebih giat. Yang sebelumnya orang tua dia mendidik A, B, C, D, ketika pulang luruskan lagi mindsetnya. Jangan mentang-mentang dari pondok pulang ke rumah tidur mulu, ngegame mulu, handphone mulu, ya kan? Jalan mulu. Dia ngerasa anaknya nih, wah, seperti singa yang kelaparan keluar dari kandang. Iya, beringas gitu. Enggak seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi anak kita ketika dia di pondok, ketika di rumah didukung. Dan jangan sekali-kali menjatuhkan mental anak ketika pulang ke rumah. Kayak gimana tuh mental Ustaz? Misalnya Ustaz. Misalnya ya, lu udah gue kirim ke pondok sekian lama kok malah jadi begini. Jangan. Iya, nggak boleh. Nah, ayo kita ke masjid. Iya. Gimana pelajaran kemarin? Nah, kamu di pondok gimana? Sholatnya gimana? Alhamdulillah Bi. Ya usahakan kalau di rumah kan kamu bisa lebih giat lagi. Kan bisa, kalau Abi lupa ingatin Abi dong. Kita pergi sama-sama ibadah. Harus seperti itu dong. Bukan malah maksudnya anakku udah masuk pondok nih, udah harusnya jadi kayak alim banget gitu Ustaz ya. Tetap harus kita bimbing Ustaz ya. Iya, kalau mau jadi alim banget, kirim ke langit ketiga sana biar. Bukan dididik di pondok ya. Masya Allah, benar Ustaz. Itu malaikat Jibril yang bawanya itu yang didikin, meganginnya. Hatinya dibongkar dulu, dicuci dulu. Ya nggak begitu. Orang tua juga harus tetap bangunin anaknya. Saya ingat ya, ayah saya Allah yahfadzu, ibu saya juga Allah yahfadzuha. Ketika kami keluar dari pondok, pulang kami tetap
dibangunin malam, diajakin sholat. Oh iya. Selalu puasa Daud. Kami begini ini bukan karena kami dari pondok, bukan. Allah takdirkan kita dan kemudian Allah berikan contoh kepada orang tua kami. Ya malu dong kita, masa kita dari pondok kok kalah sama orang tua kita yang sekolah umum. Nah begitu. Dan orang tua kita nggak mau ngomong sembarangan, gitu. Selalu, ayo kita ke masjid sama-sama. Bahkan kita telat dikit, ayo cepetan. Nah harusnya orang tua begitu dong. Kemudian orang tua ketika anaknya pulang liburan jangan diajak malas-malesan untuk membangkangin ustadz setempat. Nah ini anak gua dari pondok, wah ini mentang-mentang ustadznya ustadz lokal gitu ya. Kayak saya gini kan ustadz kampung, udah kampung pedalaman lagi, jalannya jauh rusak-rusak. Sini ustadz belajar ke pondok, ustadz ada Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi di sini. Jadi anaknya pas liburan, Pak kemana? Kok nggak kajian? Enggak, saya di rumah aja. Anak saya muridnya Ustadz Abu Ubaidah, katanya begitu kan. Yusuf As-Sidawi. Ustadz Jeffrey apaan gitu ya. Kan begitu, jangan begitu. Ya jelek-jelek gini kita insya Allah adalah manfaatnya. Ya begitu, jangan. Karena seperti itu sama dengan kita mendidik anak kita untuk jadi pembangkang kelas tinggi. Benar banget. Ajarkan. Saya ingat waktu Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Fauzan, beliau ketika itu mengisi di kampus, ketika ada yang bertanya tentang bagaimana kita dengan guru-guru kita yang dahulu kala, dia tidak sepemahaman dengan kita pada hari ini. Doakan beliau. Kita kan di Indonesia tidak semua lahir tuh langsung bermanhaj salaf. Ya, benar. Ada yang gurunya masih hobi dengan jimat, ada yang gurunya masih hobi dengan khomer dan lain sebagainya. Banyak guru TPA di kampung-kampung kan banyak yang begitu. Jangan bohong ya, jangan dipungkiri gitu kan, pasti ada. Seharusnya kita memperlihatkan, Pak, ilmu yang Bapak ajarkan dulu bermanfaat bagi kami. Kasih hadiah, duduk bicara empat mata, nasihatin dari hati ke hati. Mana salaf nggak mengajarkan itu kepada kita untuk kekerasan. Pulang-pulang dari Timur Tengah datang guru TPA itu ya orangnya jimatan mulu, katanya begitu kan. Betawinya keluar. Betawinya keluar. Itu syirik, kafir, enggak. Tapi dia harus memperlihatkan, masya Allah. Ya banyak sih alumni Al-Furqan itu ajib. Ketika dia pulang ketemu kita, padahal dia tahu fatwanya itu. Dia pura-pura, Ustaz Afwan, Ustaz, ana dulu pernah dinasihatin Ustaz tentang fatwa Ustaz. Masya Allah, adabnya ajib. Ya, begitu. Itu perkara adab itu paling utama. Itu yang hilang pada hari ini. Karena kenapa anak pembangkang begitu? Kan didukung sama orang tuanya. Jadi itu dia. Jadi nggak akan berhenti ya kita untuk mengedukasi tentang adab kepada anak, Ustaz ya? Oh, enggak, anak tetap anak sampai kiamat, sampai mati dia. Kalau dia masih hidup berdua tuh, anak tetap anak. Insyaallah. Anak kami rame duduk ke Syekh Muhammad bin Aqil bin Abdul Wahab. Ketika pertengahan pelajaran ini, teleponnya bunyi. Bapaknya nelpon. Ya ikhwan, ma'alis, katanya beliau. Bapak saya nelpon saya. Abi yuridunil an. Bapak saya lagi pengen saya sekarang. Mudah-mudahan antum tidak sedih ya. Mohon maaf, katanya. Bapak saya pengen saya sekarang. Saya tinggalkan antum semua. Saya enggak apa-apa saya. Itu saya loh, usianya 60-an tahun. Dia panggil bapaknya datang. Nah, begitu. Anak tetap anak. Oke. Terus tanya lagi, Ustaz. Menurut Ustadz ya, untuk anak yang dimasukkan ke pondok, apakah harus untuk menjadi dai, Ustaz? Apakah boleh kalau si anak itu memilih udah dari pondok, dia mau berdagang dia mau kerja dia mau masuk TNI kayak atau masuk polisi kayak, menurut Ustaz gimana, Ustaz? Wah, ini nyindir saya ini. Ya jadi begini ya, anak kita masuk ke pondok itu bukan serta merta dia keluar jadi malaikat ya. Saya ceritakan tadi kan. Iya, ini habis bertapa di kawah candra di muka gitu kan. Nah, apakah lantas ketika dia tamat langsung berubah drastis? Wah,
kemudian langsung begini begitu, enggak. Kita melihat sendiri kok seperti itu banyak. Banyak di antara anak-anak yang dari pondok dia masuk ke kedokteran, nah, dia masuk begini begitu sekolah dan lain sebagainya. Tetap kita edukasikan kepada anak-anak untuk memilih jalan yang terbaik, yang dia bisa memanfaatkan untuk akhiratnya. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang soleh. Jadi aparatur negara, jadi aparatur yang baik, yang amanah. Jadi orang ganteng yang baik gitu kan. Jadi bapak yang soleh. Jadi ibu yang soleha. Ya, kita masukkan mereka ke pondok karena bab dari mayuridillah bi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dia, maka dia dibuat paham terhadap agama. Itu yang paling utama. Itu yang utama, Ustaz. Iya. Bukan untuk menjadi dai sebenarnya, Ustaz. Tetap utamanya adalah jadi dai. Tetap utamanya adalah jadi dai. Mungkin dia di pasar tempat dia berdagang, dia jadi dai. Kemudian di pasar sayur jadi dai. Ketika dia nanam di kebun dia jadi dai. Setiap paculnya dia bersubhanallah, subhanallah, subhanallah. Di pasar begitu juga, setiap perdagangannya mengamalkan ilmu. Karena ilmu agama ini kan bukan cuma di masjid. Coba kita lihat. Ilmu agama ini kan dari bangun tidur sampai tidur lagi dia semuanya adalah ilmu. Harapan terbesar kita sih ya, kami juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk murid-murid kami dan saudara-saudara kami dan semua anak-anak Al-Furqan di sini pulangnya semuanya jadi dai. Tapi dai kan bukan penghasilan. Nah, ya kan bukan penghasilan utama. Dia harus berdagang. Dia harus berusaha, dia harus makan dari hasil keringatnya sendiri. Ya. Li ayakula rajul min kasbihi. Hendaknya seorang itu makan dari hasil keringatnya sendiri. Keringat kotor dong, bekas keringat. Emang dai itu bukan profesi, Ustaz ya? Yang gimana? Dai itu adalah kewajiban. Masya Allah. Sekarang dikatakan dai itu adalah sebuah profesi khusus. Apakah seorang tua yang bukan dai dia nggak boleh mendakwahi anaknya? Berarti dai itu milik semuanya lah ya? Milik semuanya, tapi ala qadarihi, sesuai dengan kemampuan dia. Oh sorry bang, gue bukan dai. Jadi lu biarin anak lu kayak gitu berantem, atau ente biarin tuh anak ente tampangnya begitu, enggak. Semuanya menjadi dai. Kalau Ustadz di markas Ustadz di Sintang sana, Ustadz, treatment apa sih biasanya yang Ustadz berikan kepada calon-calon ya, calon-calon dai yang Ustadz didik untuk mereka tuh siap untuk berada di pelosok-pelosok dakwah gitu, Ustadz? Apakah fisik yang harus gini dan begini? Apakah memang ilmu memang harus kuat dan sebagainya, gimana, Ustadz? Agak sangar ya kita. Masalahnya medan kami kan berat. Iya. Kalimantan, Ustadz ya? Kalimantan. Iya, jadi semuanya harus siap hidup susah, harus siap perjalanan jauh, harus siap cacian dan makian. Itu kita harus cekokin terus itu santi-santi dengan hal seperti itu. Sehingga ketika dia ditempa dengan cekokan ilmu, kalian akan berjuang dengan perjalanan yang jauh. Kalian akan berada pada suatu daerah yang susah. Kalian hidup benar-benar tawakal kepada Allah dan berusaha semampu mungkin, semaksimal mungkin. Maka ketika ada kenikmatan di lapangan, itu bonus buat mereka. Kita tidak memberikan mereka baju besar untuk mereka gunakan, sementara digunakan kepada badan yang kecil. Al-Furqan, pondok besar, Masya Allah. Tapi digunakan oleh badan yang kecil, kan los. Atau kelihatan penampilannya jadi jelek. Maka kita katakan kepada mereka, sampai kapanpun antum. Ada seorang ustadz kami ya, Allah yahfadzuhu, Ustadz Said ya, Masya Allah di Al-I'tisam di Gunung Kidul. Masya Allah, beliau mengajarkan satu kalimat yang begitu santun kepada kita, padahal beliau senior kita. Siapa saya yang harus diperlakukan seperti ini? Masya Allah. Nah, bukan ngomong sama kita, gua nih Ustadz kibar, lu tahu nggak kibar? Enggak. Tapi beliau mengajarkan kepada kita adab yang santun. Dan seperti inilah kita. Semoga kami juga bisa menularkan ilmu yang seperti ini kepada adik-adik kami.
Begitu. Insyaallah. Ustaz mungkin terakhir nih Ustaz, ya Allah, kalau pengen cerita panjang nih, pengen banget dengan Ustaz nih. Ya Allah, insyaallah. Ustaz, kalau kita yang terakhir nih, misal kita mau sebagai orang tua mau nyekolahin anaknya di pondok, atau sebagai kita ini yang calon santri. Iya. Apa persiapan kita Ustaz? Persiapan si orang tua dan persiapan si santri itu Ustaz untuk masuk dunia pondok ini sendiri Ustaz. Ya. Harus ada persiapan yang matang. Dilihat kesiapan anak. Oke. Ya, saya katakan tadi kalau misalnya di sekitar dia itu ada pondok pesantren, coba dulu deh yang dekat dulu. Jangan ujuk-ujuk langsung dikirim ke pondok yang jauh. Oh gitu ya. Iya, ntar udah dikirim ke pondok yang jauh, anaknya nangis merengek di situ kan. Ih, lu parah lu, katanya begitu kan. Ente ini kenapa sih? Coba lihat dong, orang tua cari susah, ntar disalahin anaknya. Orang tua susah cari duit. Oke. Jangan begitu. Jangan buat kaget gitu Ustaz. Iya, coba dulu, dididik dulu, di rumah ajarin nyuci. Iya, kemudian diajak yang susah lah hidupnya. Begitu. Dan di pondok itu nggak susah-susah banget kok. Nggak kayak zaman kami dulu ya. Yang harus nimba air. Kemudian yang harus garuk-garuk, gatel, ngantri gitu kan. Mau masuk WC antri 10, 15. Sekarang hampir gak ada. Wah, anak zaman now, Masya Allah. WC-nya keramik. Bener. Kita senggol dikit runtuh WC-nya. Begini zaman dulu. Masya Allah. Nah begitu. Tapi Masya Allah, orang tua juga jangan terlalu berharap yang aneh-aneh. Anaknya masuk pondok nanti bakal begini. Enggak. Dan orang tua jangan memaksakan anak. Oke, memaksakan Ustaz ya? Iya, mental ke anaknya. Jadi bagaimana Ustaz? Orang tua pengen anaknya masuk pondok, seringin dong pergi ke kajian. Bawa dia jalan ke pondok-pondok. Izin ke Ustaz setempat. Saat anak saya lagi liburan 1 bulan, saya mau ngontrak di samping pondok. Boleh nggak supaya anak saya ikut sholat di masjid? Nggak masalah. Iya, jangan. Kamu ini gimana sih nak? Kamu ini demi kebaikan kamu, tahu nggak? Tapi di rumahnya disediain PS gede. Wah, TV-nya layarnya 60 inch gitu kan. Pakai speaker yang Bose atau sebagainya. Wah, pulang-pulang pengennya jadi dai gamer. Kayak gimana kan? Maka itu hal harus seimbang. Orang tuanya juga aktif di kajian, orang tuanya juga aktif bersama asatizah, dan orang tuanya berharap baik. Ini urusan tentang akhirat loh. Ya, urusan tentang akhirat loh. Ada satu pesan dari hadis Nabi SAW, Innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa ila man la yuhib. Allah berikan dunia ini kepada yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Wa la yu'til akhir ila man ahab. Dan Allah tidak akan memberikan akhirat kepada kecuali orang-orang yang Allah cintai. Kita aja masih mengedepankan dunia. Bagaimana mungkin anak kita mengedepankan akhirat? Benar juga Ustaz. Itu enggak mungkin. Sebelum dilatih ya. Contohnya pesan Ustaz Nizar nih, kemarin kita bisa berapa pelatihan sama Ustaz Nizar saat Jabal. Kasih anak permen, latih dia untuk bersyukur. Bilang terima kasih. Jazakallah khairan. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih atas rezeki yang kau berikan kami pada hari ini. Semoga permen yang kami makan ini adalah permen yang barokah, bisa menambah semangat bagi kami. Kemudian minum, habis makan dia berdoa kepada Allah. Latih anak 1 hari 1 malam. Ketika dia salah, ajarin dia untuk minta maaf. Ini fitrah anak. Dia akan tetap meminta tempat yang baik. Nanti ketika dia ditaruh di tempat yang tidak baik, dia akan mengatakan, kok saya sekolah di tempat seperti ini, Umi, Abi, cariin aku tempat yang bagus dong. Nah, pasti. Karena Allah yang mengarahkan dia. Ini anaknya diajarin, udah bacok. Nah, ini gimana caranya gimana? Nah, itu orang tua tuh Ustaz. Iya. Kalau untuk calon santri gimana persiapan Ustaz? Iya, persiapannya seperti itu tadi saya katakan. Kehidupan dia seperti apa, kemudian kebiasaan tempat tinggal dia. Jangan selalu kita nih mau masukin anak nih misalnya ya,
Tapi Al-Furqan sekarang udah bagus banget. Luar biasa, Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Gak kayak dulu gitu loh. Bener. Iya. Zaman kami dulu tidur pakai kasur tentara. Lipat. Ya kan, kemudian tidur pakai begitu. Nah, persiapan anaknya ya harus seperti itu, dilatih, sholat dibawa ke masjid, diajak ke tempat yang baik, kemudian didudukkan di majelis ilmu, diarahkan ke tempat yang baik, dimanfaatkan ke tempat yang baik. Harus seperti itu. Kemudian yang saya katakan tadi, bawa anak, cari kontrakan, ajak tinggal sekitar pondok. Betah nggak dia? Coba dulu. Kamu gimana? Suka nggak di sini? Enggak, aku nggak suka di sini. Nah, dan jangan buru-buru. Anak tamat SD harus masukin pondok. Oke. Kalau dia mentalnya belum siap, ya sudah, bawa dulu. Berarti ada yang trouble dengan kita. Usahakan sampai anak meminta untuk dimasukin pondok. Masya Allah, Ustaz. Kayak pengen cerita tuh pengen panjang dengan Ustaz tentang pondok nih, kayaknya nggak bisa habis juga Ustaz ya. Ya saya nggak mampu. Ini belum cerita lagi tentang dunia kerelawanan nih. Oh, Insya Allah. Mungkin di episode selanjutnya lah Ustaz, balik lagi lah ke pondok kita. Insya Allah, Insya Allah. Masya Allah, ini hari ini Anda mendapatkan ilmu baru Ustaz tentang Insya Allah, Insya Allah. ya jujur kita sebagai calon orang tua juga Ustaz ya, maksudnya nanti akan punya anak yang ingin dipondokkan tuh harus seperti apa dan seperti apa nih. Masya Allah, hari ini Anda mendapat nasihat ya dari Ustadz, dan juga kita berharap program kita juga didengar oleh masyarakat juga ini yang mau masukin pondoknya, dan juga semoga tidak ada kekhawatiran dan ketakutan dengan apa yang impact kemarin-kemarin ini Ustadz ya, yang lagi viral-viral ini Ustadz ya. Baik Ustadz Jeffrey, jazakallah khair atas waktunya Ustadz. Barakallah. Suatu kebahagiaan untuk kita bisa mengundang Ustadz di podcast kita Ustadz ya. Allah, jazakallah khair. Udah disuruh masuk sini, saya bingung pintunya yang mana tadi. Banyak pintunya Ustadz. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz Jeffrey. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga podcast kita ini bermanfaat untuk semuanya Ustadz ya. Amin, Juga amin. kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini membawa kemanfaatan untuk Anda semua dan bisa Anda bagikan kepada sanak saudara Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.